Silahkan nanti kalau yang bertanya diulang pertanyaannya karena saudara baru masuk lagi, baik itu dari eh, kelompok yang bertanya ke tingkat 2C maupun ke tingkat 2A untuk kita lanjutkan diskusi tentang eh, pemberantasan korupsi. Silahkan tadi Nona siapa yang bertanya, tadi mungkin pertanyaan sudah jelas ya. Coba tadi tidak putus berarti bisa dijelaskan, tapi saya pikir jelas. Ardiansa, coba ya silahkan saya ke Ardiansa. Baik, dari teman Kak Kiren, apakah sudah bisa dipahami untuk jawabannya atau ada sanggahan yang perlu ditambahkan? Baik, terima kasih Kak Ardiansa. Jawabannya lumayan panjang, jadi mungkin saya belum tangkap semua, jadi mungkin nanti diminta untuk kirim saja jawabannya, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kalau Jawab. begitu. Ya, Baik, terima kasih. Ardiansa ada yang tadi bertanya Nona diulangi dan ada laki-laki satu yang bertanya dipakai baca bertanya langsung, silahkan. Baik, untuk teman dari Kak Januarti mohon diketik lagi jawabannya yang ditujukan ke reguler C dan juga Kak Jevita dari reguler C yang untuk pertanyaan ditujukan kepada reguler A mohon diketik lagi di room chat atau sebaiknya disampaikan secara langsung saja. Untuk Kak Januarti dan Kak Jevita, waktu dan kesempatan saya berikan untuk mengucapkan sekali lagi pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Layarnya dibuka semua. Saya rekam nanti saya kirim ke Ibu Kaprodi. Jadi kalau kau tertutup nanti Kak Januarti mohon Baik, diulangi lagi pertanyaan. ya Kak, baik. Di sini pertanyaannya begini, tadi kan pasti kita kan semua sudah tahu bahwa budaya korupsi di Indonesia itu sudah terjadi dari kebiasaan zaman lampau. Nah, di sini pertanyaannya bahwa bagaimana kita sebagai seorang pelajar untuk Mohon dari kakak-kakak reguler C diperhatikan pertanyaan yang disampaikan Kang Januarti karena pertanyaan ditujukan kepada pihak kelompok presentasi reguler C. ya izin masuk untuk menjawab pertanyaannya tadi. Baik, silakan. Baik, tadi pertanyaannya yang saya tangkap itu cara pencegahan ya untuk di kalangan kaum muda, masyarakat, untuk kalangan mahasiswa. Itu yang saya dapat, salah satu cara upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya, di mana mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan,
Masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa harus diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya, pada proses perkuliahan, pada masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetensi memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membenteng diri dari rasa malas belajar. Pada tahap akhir perkuliahan, di mana mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Sekian. Baik, dari Kak Yanuarti, apakah sudah bisa diterima atau ada sanggahan yang perlu disampaikan? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman masih ada pertanyaan lagi dari chat, dari Kak Jessica tadi, bertanya kepada pihak kelompok reguler A, bagaimana tanggapan kelompok tentang SPIP itu efektif dalam meminimalkan penyimpanan. Bisa dilihat di room chat, jikalau memang sudah bisa dijawab secara langsung, mohon segera. Dan juga ada pertanyaan dari reguler A kepada kelompok reguler C. Mohon maaf, pertanyaan ditujukan kepada reguler A dari Kak Yohanesa Ingatu, reguler B. Izin bertanya, menurut kelompok, ide atau gagasan apa saja untuk meniadakan korupsi bagi pejabat tinggi negara dipandang dari sudut hukuman bila betul-betul sebagai koruptor dalam putusan sidang oleh hakim. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari reguler A, ada 2 pertanyaan, baik yang dari Kak Jessica dan juga Kak Yohanesa. Mohon dari reguler A untuk dijawab secara langsung, Kak Aldi dan Kak Mareta. Izin masuk moderator. Baik, silakan Kak. Izin bertanya, Kak. Baik, silakan Kak Esa. Baik, di sini saya akan bertanya kepada reguler C, di mana tadi reguler C menjelaskan tentang bahwa di Indonesia korupsi itu telah menjadi kebiasaan sejak zaman lampau atau korupsi sudah menjadi tradisi dalam corak birokrasi. Jadi di sini pertanyaannya, coba kelompok jelaskan mengapa korupsi itu bisa dikatakan sebagai tradisi, atau apa kaitannya korupsi itu bisa menjadi suatu tradisi dalam corak birokrasi atau patrimonial. Atau mungkin bisa juga kelompok sertakan dengan contohnya. Itu saja, Kak. Baik, Kak. Untuk pertanyaannya dituju ke reguler C ya, Kak. Mohon maaf sedikit lagi nih, untuk mungkin bisa kelompok jelaskan tentang contoh mungkin di daerah mana yang menerapkan korupsi itu sebagai suatu tradisi. Terima kasih. Baik, kalau begitu pertanyaannya bisa diketik supaya pihak kelompok bisa memahaminya, Kak Eva. Baik, sudah ada pertanyaan dari reguler. Dijawab dulu yang ada di chat ya, Mas Ardiansyah. Mas Ardiansyah, Ya, dijawab Pak. dulu yang ada di chat. Iya, Pak, itu mereka sedang mencarinya. Sudah saya sampaikan tadi. Izin masuk moderator, apakah jawabannya bisa dilemparkan ya, agar tidak terpaku dengan kelompok pengaji? Mohon maaf. Bisa dilemparkan. Terbuka umum aja supaya cepat. Oh, baik kalau begitu, Pak. Kalau pengaturannya seperti itu. Ya, Silakan ya. dari Kak. Ya, terbuka umum. Baik, perkenalkan nama saya Ricardo Andrian Saputra, saya dari reguler 2C tingkat 2 D3 Keperawatan. Di sini saya tadi menanggapi pertanyaan dari saudari tadi, saya kurang tahu namanya siapa.
dengan bunyi pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan, maksudnya peran budaya dari korupsi itu yang membuat tradisi itu masih berjalan atau bagaimana, Saudara? Coba dijelaskan lagi. Maksudnya peran dari budaya yang menjadi tradisi korupsi ya. Maksudnya pertanyaan ringkasnya seperti itu toh, saudari yang bertanya tadi. Ricardus, buka layarmu, jangan kau tutup topengmu. Nanti topengmu tidak bagus. Maaf Bapak, kamera saya rusak Bapak. Mohon maaf, Kamera Kak. dia Izin masuk, Kak. ya. Apakah itu untuk pertanyaan yang kami berikan tadi? Iya, yang Kakak berikan terhadap kelompok atau Baik, Kak, pertanyaannya tadi itu, mengapa korupsi dikatakan atau dikaitkan sebagai suatu tradisi? Dan kelompok bisa berikan contoh di daerah mana yang menerapkan korupsi itu sebagai tradisi. Seperti itu, Pak. Oh, jadi baik, kenapa korupsi dikaitkan sebagai tradisi? Jadi berikan contoh ya, kalau kami di Sumba ada suatu tradisi. Namanya tradisi itu istilah orang Sumba itu bau kede. Yang orang Sumba pasti tahu. Jadi di situ orang yang membawa kede pada zaman dahulu dia dari kaum bangsawan apabila dia pernah meminjamkan hewan ternak yang dikasih untuk diberikan sebagai kede tadi yang kita sebut itu. Dan sampai saat ini masyarakat orang Sumba masih terpaku pada tradisi itu. Sehingga walaupun barangnya tidak ada, tetapi mereka hanya mengaitkan tentang hutang piutang tentang tadi kede itu. Jadi sehingga korupsi di Sumba itu dari segi korupsi tentang tradisi itu masih ada sampai sekarang ini. Jadi saya sebagai generasi tadi pertanyaan dari Yuan juga sendiri tadi saya ingin menjawab atau memberi usulan sedikit bahwa kita ini sebagai pelajar atau regenerasi ke depan. Bagaimana kita bahwa Ibu Puan Maharani pada saat pidatonya pada saat 17 Agustus di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Mbak Ibu Puan mengatakan, marilah kita bersama jangan melakukan yang biasa, tapi biasakan lagi yang biasa. Dari situ marilah kita memutus rantai korupsi di masyarakat atau di Republik ini. Sekian dari saya. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus sekali dan penyemangat bagi kita, bagi mahasiswa. Untuk teman-teman pihak bertanya atau audiens, Pak Eva maupun Siti, apakah tidak bisa dipahami? Saputra sudah jawab. Teresia tertawa. Coba Teresia ulangi dia omong apa tadi, Teresia. Pak, mohon izin masuk. Moderator izin masuk. Ya, silakan Archarjela. Mungkin dari penjelasan kelompok kami itu maksudnya membudaya di korupsi itu karena di Indonesia tidak punya kesadaran kalau misalnya korupsi itu jahat. Jadi kayak walaupun di leluhur sudah berbuat itu dan punya apa? Dan perbuatan misalnya di sejarahnya pernah melakukan korupsi, misalnya contohnya itu Bapak Soeharto. Bapak Soeharto kan sangat mendunia dalam hal korupsi. Jadi dan itu berdampak pada Indonesia. Tapi pemerintah dan orang-orang yang melakukan korupsi itu tidak berpikir kalau kita berbuat korupsi nanti akan berdampak pada yang lainnya begitu. Jadi itu budaya itu tidak bisa dihilangkan. Karena kayak pemikiran itu kayak SDM-nya tuh rendah. Jadi itu dan daerah mana sih yang mau kalau korupsi itu ada di daerah? Pasti daerahnya tidak akan pernah maju karena mereka mau menerima korupsi itu dalam daerah. Mungkin itu sekian dari
pemikiran saya. Tidak ada banyak hal pendapat dari Oke, teman-teman. mantap. Ardian saya kuat sedikit supaya orang dengar. Baik dari teman-teman yang bertanya tadi, Kak Eva dan Kak Vivi, apakah sudah bisa diterima? Ada yang mau nyambung lagi tadi, Ricardo Saputra itu, Bapak menanggapi lagi. Silakan. Selain Arsa Jela. Izin menambahkan. Silakan. Ada Victor Dewi Angrini dari Ya, Pak. dari Reguler mana? C, Pak. Reguler C, Pak. Dari 2C asal dari mana? Wejewa kah atau dari Manggarai? Dari Manggarai, Pak. Oke. Timur, barat, utara, selatan. Benar, Pak. Tengah. Oke. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama tadi dari Saudari Selviana, kalau tidak salah itu, mengapa di Indonesia itu korupsi dikatakan sebagai tradisi? Nah, tradisi yang dimaksud di sini itu seperti sebuah kebiasaan. Seperti itu, di mana di Indonesia itu sudah banyak sekali kasus terkait dengan korupsi. Ada ini hari hilang terus muncul lagi di masa depan seperti itu. Lalu mungkin pertanyaan ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari Saudari Wan. Pertanyaannya tadi bagaimana agar korupsi itu tidak ada di masa depan. Tujuan kita belajar tentang anti korupsi seperti itu, agar di masa depannya nanti tidak ada lagi kasus berkaitan dengan korupsi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah banyak sekali opini dan pendapat dari teman-teman. Mohon dari tingkat reguler A yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, mohon dijawab. Silakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jevita Dodok dari reguler C. Pertanyaan bagaimana tanggapan kelompok tentang SPIP itu efektif dalam meminimalkan penyimpanan. Menurut saya belum efektif karena masih banyak kecerobohan penyimpanan dalam pemerintah. Baik, apakah kajian kita bisa diterima atau ada sanggahan? Mohon maaf Kak, bisa diulang lagi jawabannya? Sama Aldi bisa diulang lagi untuk jawaban. Terganggu HP-nya, diganti. Tanggapan saya mengenai SPIP itu belum efektif untuk dikarenakan masih banyak penyimpangan atau kegagalan dalam upaya pemerintah mencapai tujuan nasional maupun tingkat instansi pemerintah. Terima kasih. Bisa diterima kajian kita. Bagaimana kajian kita, ada sanggahan atau tidak? Pasca, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh reguler A dari Kak Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yohanesta Ingatu dari reguler D. Izin dengan bunyi pertanyaan, ide atau gagasan apa saja untuk meniadakan korupsi bagi pejabat tinggi negara dipandang dari sudut hukuman bila betul-betul sebagai koruptor dalam putusan sidang oleh hakim. Terima kasih. Ini menurut saya dengan cara menyita seluruh harta kekayaan yang
diberikan hukuman semisalnya penjara seumur hidup atau hukuman mati? Terima kasih. Untuk jawabannya coba diulangi lagi, Kak. Soalnya tadi masih putus-putus. Mungkin dari Kak Yanesa juga belum mengerti. Ya, Kak, belum mengerti, Kak. Coba ulang lagi. Dari Kak Aldi mau diulangi lagi. Menurut saya, jika kalau sudah divonis sebagai koruptor, hukuman yang untuk meniadakan korupsi di negara ini dengan cara menyita seluruh harta benda kekayaan yang dimiliki oleh koruptor dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Baik, Kak Yanesa, apakah bisa diterima? Kak Yanesa, apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Kak, bisa ulangi lagi, Kak, dia punya jawabannya. Baik, Kak Aldi, mohon dipertegas lagi jawabannya. Soalnya belum. Mohon maaf untuk Kak Aldi, sepertinya terkeluar. Jadi, untuk jawabannya mohon saya ulangi lagi. Yang saya tangkap dari Kak Aldi tadi jawabannya terkait diberikan dengan hukuman setimpal seperti menyita benda-benda yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki dan diberikan hukuman yang berat atau hukuman mati untuk seberat-beratnya. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Apakah bisa diterima, Kak? Ya, Kak, Bagaimana, bisa diterima. Kak? Baik, terima kasih Bisa, banyak. bisa. Baik, untuk pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab oleh pihak kelompok. Jadi, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Oksan. Terima kasih. Baik, selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Oke, saya langsung aja saya kasih contoh kasus. Nanti saudara tinggal terka dan berikan alasannya apa, ya. Dengar tidak? Ya, betul kuliah. Bisa dengar suara saya? Pak. Bisa, Pak. Oke. Diberikan Ada contoh kasus ini. Dengar baik-baik contoh kasusnya. Seorang teman meminta Amir untuk mengisi absensi. Kehadirannya lantaran tidak masuk perkuliahan. Teman tersebut meminta tolong pada Amir agar kolom absensinya tidak kosong karena takut akan tidak mengikuti ujian akhir, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Sudah, yang tidak mencapai standar 80%. Sudah ya? Teman tersebut meminta tolong pada Amir untuk dia mengisi absennya. Sedangkan ia sudah 2 kali izin ya dari mata kuliah tersebut. Lantas, apakah yang sebaiknya Amir lakukan dalam menyikapi permintaan temannya tersebut? Kira-kira apa jawabannya?
menurut saudara? Karena korupsi ini kan bukan hanya uang, korupsi waktu, korupsi segala macam, ya membantu teman itu termasuk korupsi juga atau tidak? Korupsi juga, Pak. Korupsi, Pak. Termasuk, Pak. Kasus yang tadi termasuk korupsi atau tidak? Termasuk, Pak. Pak, Silahkan coba saudara jawab dan apa alasannya. Baik, izin masuk Pak. Mungkin jawaban pribadi saya. Jadi yang saya dengar, apa yang saya tangkap dari kasus yang Pak berikan tadi, bagaimana tampaknya saya sebagai teman Amir menyikapi sikap Amir terkait dengan izin. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk hal yang saya sikapi, saya menolak. Dikarenakan untuk 2 kali izin itu sudah sangat-sangat melampaui batas atau tidak ada keterangan dari pihak Amir. Karena alasannya dia izin tidak jelas kepada saya, dan untuk bagaimana cara saya menyikapi, ya saya berucap kepada dia, ya walaupun sudah banyak contoh, tidak hanya Pak sebutkan itu contoh kasus, tetapi itu merupakan kasus nyata, yang dimana baik dari teman-teman yang tidak pernah mengalami kepada teman-teman yang sangat empati, atau walaupun kita bisa katakan dia adalah teman atau sahabat kita atau tidak apa lain, jadi kita tidak boleh dalam arti kita tidak boleh membantu bahwasanya hal yang salah jangan diteruskan. Oke, Dikarenakan Ardiansa yang pendek dan jelas. Masih ada teman-teman yang mau jawab. Ya, begitu ya, singkatnya itu adalah salah dan tidak setuju ya. Gitu ya. Sila kasih kesempatan teman lain menjawab. Baik, untuk dari saya sendiri yang tadi sudah diceritakan tadi kasus oleh Bapak sendiri tadi mengenai Amir tadi contohnya juga di sini, contohnya Amir tadi itu sebagai tindakan korupsi penyalahgunaan jabatan. Contohnya kita sudah diberikan jabatan di kelas sebagai sipen. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap atas pemilihan dari teman-teman sebagai kita sebagai sipen. Jadi di situ itu yang dinamakan itu tadi korupsi penyalahgunaan jabatan, karena dia kalau sampai dia mengisi absen dari teman tersebut, dia termasuk pada korupsi penyalahgunaan jabatan. Apabila dia tidak melakukan pengisian terhadap absen, kalau begitu dia sudah memutus rantai korupsi tadi yang kita sudah bahas bersama. Oke, singkat, padat, dan jelas, Ricardo. Jangan berentetan panjang. Adalah Izin masuk, Pak. Meisa. Baik, Pak. Di sini saya akan memberikan jawaban saya. Menurut saya, tindakan yang harus diambil dalam menyikapi teman yang menitipkan absen itu adalah kita harus berani menolak, karena dikarenakan menitip absen itu merupakan salah satu tindakan kecil dari awal timbulnya korupsi di lingkungan sekolah maupun di dalam kampus, Pak. Sekian dari saya. Oke. Arca. Arca, silakan. Mohon maaf, Pak. Saya. Iya. Menurut saya tindakan dari teman, menurut saya kalau saya sebagai temannya Amir, mungkin saya akan menolak, dan memang mungkin itu akan menjadi sesuatu perasaan pertemanan gitu. Jadi mungkin menurut saya itu tindakan korupsi yang lumayan. Sekian. Oke, Arca pernah pengalaman? Alin pernah pengalaman?
Silahkan masuk. Karena pengalaman tidak begitu. Pernah, Tidak. Pak. Pernah, Pak. Pernah. Ya. Oke. Kita pindah kasus nomor 2. Apakah tindakan Amir untuk mengenalkan kasus korupsi kepada keluarganya? Tindakan apa yang dapat Amir lakukan agar dia bisa mengenalkan budaya anti korupsi kepada semua anggota keluarga, bahkan cuma Amir, tapi saudara yang ada, tindakan apa yang akan saudara lakukan jika saat ini saudara mendapatkan pelajaran tentang budaya anti korupsi? Silahkan, ada yang jawab. Kalau menurut saya memberikan penjelasan terkait Dengar, korupsi hal tersebut. dengar tidak Ardiansyah tadi saya omong? Dengar Pak, tindakan Oke. saudara terkait Nah, pihak atau kalau keluarga. bukan Amir, begini soalnya. Tindakan apakah yang akan dilakukan oleh Ricardo, Ardiansyah, atau Arca, atau Mesa, atau Alin, atau siapa aja yang ada di sini untuk memperkenalkan budaya korupsi kepada seluruh anggota keluarganya? Silahkan. Yang pertama edukasi Pak. Kemudian selanjutnya saya terapkan dari hal kecil, mulai dari kehidupan sehari-hari. Contohnya itu tadi Pak, membolos sekolah. Jadi contohnya jika adik saya membolos sekolah, saya beri tahu bahwa hal yang salah itu juga merupakan salah satu termasuk korupsi seperti itu. Oke. Ada yang lain? Izin masuk, Pak. Victory, silahkan Victory. Ya, contohnya misalnya mahasiswa katanya minta uang di orang tua, katanya mau beli squid untuk praktek, padahal mau nonton bioskop, itu juga termasuk korupsi dalam keluarga. Seperti itu, Pak. Oke, mantap. Ada lagi? Silahkan. Manggarai, Manggarai Tengah. Izin masuk, Pak. Ya, silahkan masuk. Yang jauh, yang tinggal jauh dari orang tua, silahkan. Karena itu biasanya tukang bohong-bohong tuh. Silahkan. Izin masuk, Pak. Saya ingin menjawab bagaimana cara kita membangun tindakan anti korupsi di dalam keluarga. Yang pertama itu orang tua harus menerapkan pola anti korupsi pada anak-anak, yaitu seperti menanamkan Dan saya batasi, nilai-nilai Mesa mohon maaf. Orang tua bukan. Anak Anda yang mendapat pelajaran anti korupsi, jadi dibalik ya pada keluarga Anda. Ya, jadi jangan menyalahkan orang tua, saudara yang sudah mendapatkan pendidikan budaya anti korupsi. Yes. Penjelasan begitu ya, Mesa. Baik, Pak. Baik, Pak. Silahkan masuk, silahkan masuk. Tadi dua jawaban yang di depan sudah ya, bisa ya, bisa tidak. Iyanya lebih banyak dari tidak. Silahkan.
Ada lagi? Ricardo sudah mulai hilang. Pasti tukang bohong. Ya Pak. Iya Pak. Saya terus mendengarkan Pak. Jadi kalau menurut saya sendiri Pak, kalau Langsung, ya. Silahkan. langsung saja kayak bapak tua kirim uang untuk beli air galon di kos. Anaknya salah mempergunakan beli moke Pak, seperti itu. Dan juga ketika orang tua memberikan uang dan uang sisa itu tidak dikembalikan, itu sebagai tindakan korupsi. Coba buka layar, saya lihat ini laki-laki yang tukang minum mabuk. Ada tidak sini kuat korupsi orang tua? Coba buka layar, saya lihat muka-muka laki-laki. Banyak Pak. Banyak. Nah, itu ya. Ingat kemarin perkelahian saudara di depan, itu juga adalah modelnya saudara membohongi orang tua, beli mabuk. Itu pelajaran, bukan orang tua yang ajar kau, terbalik. Saudara yang kasih beritahu kepada orang tua bahwa apa pernyataan tadi yang dibilang Ardiansa, teman tadi, ya mulai dari menerapkan kejujuran. Ya, jangan bohong. Ya, dengar tidak tadi? Dengar Pak. Pelajaran nih, budaya anti korupsi, prinsipnya adalah kejujuran. Kejujuran Pak. Ya. Oke, itu dari saya. 2 soal, jadi semua soal akan ujian UAS, UTS, semua soal ujian UTS, UAS akan bentuk kasus seperti itu. Jadi pemahaman saudara akan lebih mendalam lagi. Kita baca teman-teman kelompok punya makalah, dan saudara akan lebih memahami tentang bagaimana arah kasusnya. Arah kasus, contoh kasusnya seperti itu. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi seperti itu ya. Untuk itu nanti baru kita bertemu lagi di pembahasan Promkes, tapi nanti kita selip-selip tentang budaya anti korupsi untuk kita bisa, saudara bisa mengingat-ingat pada saat arah pembentukan nanti mengisi soal-soal itu kayak contoh kasus begitu. Ya, itu saja dari saya, Ardiansa. Terima kasih untuk semua sudah hadir di sini dan mendengarkan. Saya harap PBAK tidak ada yang nilai merah untuk semua, karena saya sudah kasih sinyal-sinyal kasus-kasus seperti itulah yang akan saudara jawab. Ya, dengar semua tidak? Dengar Pak. Dengar Pak. Pak. Itu saja. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Layarnya kita di screen. Terima kasih malam Pak. Layarnya dibuka itu di screen. Mati, Pak. Tidak rasa malam kain. Lembar kedua buka layarnya. Muka-muka kepala moke semua ini. Buka layarnya. Ini punya. Lembar ketiga buka layar. Tidak ada. Oke. Itu saja. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak.